Shalom, selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Rumiris Lembangal dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Nurmelina Lembanbatu, NPM 2209102225, Fakultas FK Prodi PGSD, Stambuk 22, kelas 6. Pada kali ini, saya akan membuat video mengenai bagaimana kita sebagai calon seorang guru milenial memberikan atau mengisi kemerdekaan Indonesia. Pertama, kemerdekaan adalah sesuatu mimpi yang hingga saat ini menjadi nyata, di mana kita sebagai seorang calon guru milenial harus mampu mempertahankan dan mendukung dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Upaya atau hal apa saja yang saya lakukan sebagai calon seorang guru milenial untuk mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama, meningkatkan penguasaan iptek, di mana dapat kita lihat seiring dengan berkembangnya zaman, mau tidak mau kita sebagai seorang calon guru harus dapat menguasai iptek tersebut. Karena beradaptasilah dengan seiringnya berkembangnya zaman, maka kita akan dapat bertahan. Karena pada saat ini, siapa yang kuat tidak akan bertahan, tetapi siapa yang dapat beradaptasi dengan baik dengan iptek atau dengan zaman pada saat ini, itu yang akan dapat bertahan. Yang kedua, bekerja dengan rasa penuh tanggung jawab. Di masa yang akan datang, kita sebagai calon seorang guru milenial harus dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan kita atau tugas kita sebagai seorang calon guru, di mana tugas seorang guru itu yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara membimbing, membina siswa kita di masa yang akan datang. Dan dapat kita lihat banyaknya sekarang pengangguran karena mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan apapun tugas mereka. Maka dari itu, kita untuk dapat mengatasi pengangguran tersebut harus dapat bertanggung jawab dan menganggap tugas kita itu sebagai berkat buat kita. Ketiga, menjalankan sila Pancasila dan aturan lainnya. Contoh dalam 5 sila Pancasila, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung tentang ketuhanan, di mana kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki beragam agama harus dapat saling menghormati, menghargai satu sama lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung kemanusiaan, di mana kita harus mengakui persamaan hak dan derajat kita sebagai manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaga persatuan kita, yaitu satu bangsa, satu bahasa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasyarakatan perwakilan. Dalam sila keempat ini mengandung di mana kita sebagai seorang calon guru harus dapat menerima pendapat atau saran dari orang-orang yang memberikan saran kepada kita. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima, semua masyarakat Indonesia termasuk kelas bawah ataupun kelas atas harus dapat sama mendapatkan hak berpendapat secara bebas. Yang keempat, kita sebagai seorang calon guru milenial harus dapat belajar dan mengajar dengan tekun. Dalam arti nomor 1, belajar. Kita sebagai seorang guru harus dapat mempelajari sesuatu yang kita belum tahu menjadi tahu, supaya kita dapat memberikan ilmu tersebut kepada siswa kita untuk masa depan yang akan datang. Yang kedua, mengajar. Kita sebagai seorang calon guru harus dapat mempraktikkan bagaimanakah cara mengajar dengan baik. Tidak contohnya sebagai seorang guru yang hanya masuk ke dalam kelas dan tidak memberikan materi apapun kepada siswa. Namanya juga sudah kosong begitu ya. Terus pada saat kita mengajar, kita harus dapat memberikan tema yang unik, yang menyenangkan buat siswa nanti, supaya mereka dapat tertarik dan belajar dengan giat. Yang kelima, memperdalam ilmu agama. Kita sebagai seorang calon guru milenial harus dapat memperdalam ilmu agama kita, di mana jikalau kita nanti contohnya saya sebagai
calon guru di masa depan, saya itu memiliki agama Kristen Protestan. Nanti pada saat saya mengajar di suatu sekolah, entah sekolah madrasah atau sekolah yang agamanya Islam, kita juga harus dapat beradaptasi dengan agama orang itu tanpa menghujat atau menjelek-jelekkan agama tersebut. Demikian juga pada saat kita pergi ke dalam suatu sekolah yang beda agama dengan kita harus dapat menghargai, menghormati setiap perbedaan dan harus dapat beradaptasi dengan agama tersebut. Yang keenam, mengikuti berbagai organisasi yang dapat mengembangkan pengalaman dan ilmu pengetahuan kita. Sebagai seorang calon guru milenial, kita harus dapat mengikuti organisasi yang dekat dengan sebuah tempat pekerjaan kita. Contohnya, kita mengajar di sebuah sekolah. Kita harus dapat mengikuti beberapa organisasi yang ada di sekolah maupun di luar sekolah tersebut, supaya kita menambah pengalaman kita. Kita sebagai seorang guru tidak dapat monoton dalam pengetahuan kita tersebut. Kita harus terus mencari pengalaman yang baru. Yang ketujuh, menanamkan rasa cinta tanah air. Kita sebagai seorang calon guru milenial, di masa depan nanti kita harus mampu memberikan dan membimbing siswa kita untuk mengenal Pancasila, undang-undang, Sumpah Pemuda, dan peraturan-peraturan lain yang ada di Indonesia, untuk mereka dapat mengetahui bagaimanakah perjuangan pahlawan dahulu mempertahankan Indonesia seperti itu. Yang kedelapan, mempertahankan dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Dapat kita lihat pengaruh dari budaya luar yang datang ke Indonesia, contohnya di Bali, itu budaya luar itu menggunakan pakaian yang tidak layaklah kita katakan untuk dipakai. Karena budaya Indonesia merupakan budaya yang sopan, dan begitu datangnya budaya luar ke Indonesia dan dapat mempengaruhi sebagian besar dari kita sudah menggunakan pakaian tersebut. Dan pada contoh yang lain seperti cara kita bertutur kata sudah mulai melarat. Contohnya Indonesia itu sudah tergolong masyarakat yang mempunyai sopan santun. Dengan datangnya budaya luar mempengaruhi budaya Indonesia, itu sangat jelas pengaruhnya, bahwa di lingkungan kita sudah dapat kita lihat berbagai remaja atau dewasa sudah menggunakan kata-kata yang tidak layak lagi dikatakan. Untuk dapat mengatasi hal tersebut, kita sebagai calon guru milenial, kita harus dapat mengajarkan kepada siswa kita di masa depan bagaimanakah cara menyaring perkembangan dan budaya luar yang datang ke Indonesia tanpa menghilangkan budaya Indonesia seperti itu. Contohnya, adapun pakaian yang kurang cocok untuk dipakai yang dibawakan oleh budaya luar ke Indonesia, kita harus dapat mengambil sisi negatif dan positifnya. Bukan berarti kita tidak dapat menggunakan pakaian tersebut, tapi tertentulah contohnya jangan terlalu memakaikan pas persis seperti budaya luar seperti itu. Demikianlah pemaparan pendapat saya mengenai hal atau upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan sebagai seorang calon guru. Dan dapat kita simpulkan bahwa semoga kita sebagai seorang calon guru milenial dapat membimbing, mengajari anak-anak atau siswa kita di masa yang akan datang supaya mereka dapat mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia dengan cara yang baik dan benar. Baiklah, demikianlah pemaparan pendapat dari saya sebagai seorang calon guru milenial. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rumiris Umbangaul SPD MPD dan teman-teman sekalian. Banyak kesalahan dalam pengucapan dan cara saya berbicara. Semoga teman-teman sekalian dapat memaafkannya. Sekian dan terima kasih.